surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, anak-anak Bapak ya, sudah lancar-lancar semua ya baca surah Al-Kautsarnya. Sering-sering dibaca Al-Qur'annya di rumah ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang hadis tentang sholat. Nah, ini Bapak menuliskan salah satu hadis dari riwayat Bukhari. Itu kita baca bersama-sama ya. Baik, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholatul jama'ati tafdhalus sholata. Sholatul jama'ati tafdhalus sholata. Al-fadli bis-sab'i wa isyrina. Al-fadli bis-sab'i wa isyrina. Darajatan. Baik, ulangi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholatul jama'ati tafdhalus sholati. Sholatan. Al-fadli bis-sab'i wa isyrina darajatan. Artinya, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri. 20 derajat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari hadis yang Bapak tuliskan, nah, apa maksud dari hadis di depan? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Apa maksud dari hadis di depan? Kamu apa? Nah, di sini menjelaskan bahwasanya sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri? Ada yang tahu? Karena pahalanya lebih besar. Nah, kita mengutamakan bahwasanya kenapa sholat berjamaah itu lebih utama, bahwasanya pahalanya lebih besar, yaitu 27 derajat. Nah, kalau sholat sendiri itu tidak sebesar 20 derajat ini. Nah, diibaratkan ketika sholat berjamaah itu diibaratkan dengan kita diberikan buah semangka. Nah, ini untuk sholat berjamaah ini diibaratkan kita diberi buah semangka yang besar. Nah, untuk sholat sendirian kita hanya diberi buah apel. Nah, mana besar antara buah semangka dan buah apel? Nah, jika kalian ada dua di depan kalian ada dua buah tersebut, mana yang kalian pilih? Semangka. Nah, itulah pasti semangka karena dia lebih besar buahnya. Itulah diibaratkan sholat berjamaah itu mendapatkan satu buah semangka jika kita sholat berjamaah. Sedangkan ketika kita sholat sendirian di rumah, kita mendapatkan pahala sebesar buah apel. Nah, itulah ibaratnya bahwasanya kenapa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, karena pahalanya lebih besar sholat berjamaah daripada sholat sendirian. Nah, di sini siapa yang ngaji sore, ngaji malam di masjid? Di masjid. Siapa yang ngaji sore di masjid, ngaji malam di masjid? Nah, di sini kalian setelah ngaji malam di masjid, sholat berjamaah tidak? Iya. Nah, kalau misalnya kalian tidak ngaji di masjid,
Di rumah kalian sholat berjamaah tidak? Tidak. Nah, kenapa kalian tidak sholat berjamaah? Pasti apa perbedaan kalian sholat berjamaah di masjid sama sholat sendirian di rumah? Lebih enak. Kenapa nih lebih enak? Ada temennya di rumah. Ada lagi? Lebih paham. Oh, pahalanya lebih banyak. Ada lagi? Lebih khusus mana nih? Nah, karena mungkin lebih khusus sholat di masjid karena mungkin lebih tenang, lebih enak ya daripada sholat sendirian. Kalau sholat sendirian gimana nih? Kalian kalau sholat sendirian seperti apa? Cepat-cepat tidak? Iya. Kalau sholat berjamaah kalian cepat-cepat tidak? Iya. Nah, itulah perbedaan sholat berjamaah dan sholat sendiri-sendiri. Jadi jika kalian sholat lebih baik kalian sholat berjamaah. Ketika kalian sedang ngaji itu lebih baik kalian sholat berjamaah. Jadi jangan ada nih, abang pernah lihat ada yang sudah ngaji malam terus kan itu ada sholat isya-nya kan? Iya. Nah ada tuh balik tuh sebelum sholat isya. Nih siapa yang pernah melakukan itu? Ayo. Nah, tuh kalian bayangkan nih, banyak ini, di banyaknya sudah belum selesai. Belum selesai, belum waktunya pulang, kalian sudah pulang. Nah, biasanya kan kalau ngaji malam itu dari maghrib sholat berjamaah, isya juga berjamaah. Nah, pas ada yang pulang sebelum sholat isya. Nah, jadi besok-besok ketika kalian ngaji, selesaikan dulu ngaji kalian. Setelah itu sholat isya baru pulang. Karena kalian sudah tahu nih bahwasanya keutamaan sholat Jumat itu lebih utama daripada nah, pahalanya lebih besar. Nah, lebih besar kan untuk sholat berjamaah daripada sholat sendiri. Jadi besok ketika kalian ngaji, selesaikan dulu sholat berjamaah maghribnya, selesaikan dulu sholat berjamaah isyanya gitu. Nah kalau bisa, kalau misalnya rumahnya dekat masjid nih, siapa yang rumahnya dekat masjid? Nah ini ada di rumahnya dekat masjid. Sering sholat zuhur, sholat asar atau sholat subuh di masjid. Nah kalau bisa kalian anak-anak bapak semua ini, kalau bisa datang juga sholat berjamaah di masjid zuhur, asar, subuh, biar pahalanya lebih banyak. Jadi kalau nih misalnya kan ini kita satu hari 5 sholat nih, kalau berjamaah semua maka pahalanya akan banyak. Nah tidak akan terhitung lagi. Jika kalian misalnya seperti yang bapak contohkan tadi, kalian dikasih semangka nih, 5-5-nya kalian dapat satu hari kalian bisa dapat 5 semangka. Itu pahala seperti itu, ibaratkan kalian pahala untuk satu hari saja. Gimana kalau berhari-hari? Maka kalian akan banyak. Nah, ibarat seperti itu. Jadi harus anak-anak bapak harus banyak sholat bersama. Mungkin di rumah juga bisa kalau berjamaah. Ajak orang tua, ajak ayah, ajak ibu, atau ajak abang yang punya abang, atau ajak kakak yang punya kakak gitu. Bisa sholat berjamaah di rumah. Itu pun sama pahalanya sholat berjamaah di rumah maupun di masjid. Tuh. Nah, di sini kalian sudah paham semua kan? Kenapa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian? Kenapa? Pahalanya lebih banyak. Terus apa lagi nih? Lebih khusyuk. Nah, itulah keutamaan dari sholat berjamaah. Nah, Bapak rasa anak-anak Bapak sudah paham nih kenapa lebih utama sholat berjamaah daripada sholat sendirian. Jadi
ketika besok kalian sudah pulang dari sini, mungkin bisa dipraktekkan bahwasanya, wah saya mau salat berjamaah nih di masjid, seperti itu. Nah, baik, untuk sekarang mungkin sudah cukup karena anak-anak Bapak semuanya sudah pintar. Nah, untuk tugas minggu depan, Bapak akan suruh kalian menghafal hadis ini. Hadis ini kalian hafal. Minggu depan tolong setorkan ke Bapak. Ya, anak-anak paham? Paham. Nah, nanti kalian hafal hadisnya, terus minggu depan Bapak akan lihat setoran kalian. Jadi dihafal untuk minggu depan nih. Dari penjelasan Bapak tadi, ada yang ingin ditanyakan? Masalah tugas juga? Ya, sepertinya sudah paham ya. Baik, sebelum kita mengakhiri materi hari ini, mari kita sama-sama membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Amin. Baik, terima kasih anak-anak untuk pelajaran kita hari ini. Silakan pulang. Dipersilakan yang ingin pulang. Langsung pulang ke rumah ya.